Apa yang mau disiapin? Ya, assalamualaikum. 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 Oke, selamat pagi kepada semua. Jadi, sama juga yang sebelumnya, kami menjelaskan bagaimana empat hukum rohani itu bekerja setiap kita lah. Dan siapa-siapa saja pasti merasakan juga dengan uh, apa namanya itu hukum rohani ini. Jadi hukum yang pertama berbunyi demikian: Tuhan Allah mengasihi saudara dan mempunyai suatu rencana yang indah bagi hidup saudara. Jadi yang ditekankan adalah mengasihi. Jadi bagaimana Tuhan mengasihi dan kita? Itu Tuhan membagi kita hidup, membagikan kita hidup masih sebab kita Tuhan membagikan hidup itu satu kesempatan supaya kita tuh dapat mengalami apa yang ada di dunia ini tidak akan sama dengan ada di surga. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan memberi kita pengharapan. Ini maksudnya pengharapan di sini bukan yang saya harapkan dia jadi lebih baik, tidak. Tuhan memberikan pengharapan kepada kita itu, yaitu seperti yang di sini, kasih Allah. Itu ada pengharapan kepada kita sebab dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal kepada setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan berhidup yang kekal. Itu ada pengharapan Tuhan. Itu juga satu kasih Tuhan. Bagaimana dia mengasihi kita dengan cara itu, ya, untuk menyelamatkan kita. Itu pengharapan dia kepada orang-orang yang percaya. Dan yang kedua, ya ini rencana Tuhan. Mungkin kalau kita tengok rencana Tuhan itu mungkin tidak kelihatan dalam hidup kita. Sebab kan ada sesuatu yang mengganggu kita. Itu kan nanti dibahas di hukum yang kedua. Rencana Tuhan itu memang besar bagi kita. Jadi ya bolehlah dikatakan kasih Allah itu sebagai satu kekuatan kita lah untuk membantu kita melewati kesulitan, mungkin membantu kita untuk menemukan tujuan hidup. Dan kita dapat kasih Tuhan itu dapat membantu kita untuk bertumbuh, mengasihi sama, itu saja. Dan satu lagi, penyebab orang tidak pernah mengalami kehidupan yang berlimpah itu akan ada di hukum yang kedua. Itu saja. Jadi, saudara, rencana Tuhan itu untuk kamu apa? Rencana Tuhan untuk saya itu, dan mungkin selepas ini akan melayani, mungkin itu, ataupun walaupun sambil bekerja itu tetap melayani. Itu saja. Apakah rencana Tuhan itu diyakini ataupun tidak? Diyakini. Sebab kalau kita tidak yakin, rencana Tuhan itu tidak akan bekerja pada kita. Mungkin kita akan, kalau kita tidak yakin kepada Tuhan, mungkin kita akan mudah terpengaruh pindah agama. Sebab kan banyak rekan-rekan saya. Jangan macam itu, cuy. Itu saya, cuy. Banyak, cuy. Shalom. Oke. Di sini dekat hukum kedua. Tetapi manusia penuh dosa dan terpisah dari Tuhan Allah sehingga ia tidak dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi hidupnya. Nah, di hukum yang kedua, manusia
tujuan manusia itu diciptakan memang untuk bersekutu dengan Tuhan Allah. Jadi tujuan kita itu di dunia adalah kita itu bersatu dengan Tuhan Allah. Bukan kita di dunia ini hanya kalau di dunia macam kita hanya bangun pagi kerja pulang ada gaji bilang, nah begitu gitu setiap hari. Tapi itu pun rencana Tuhan. Ya. Jadi manusia penuh dosa karena bukan Tuhan yang menjauhkan diri daripada kita, tetapi kita yang menjauh daripada Tuhan. Tuhan itu sentiasa mencoba mendekat dengan kita, tapi kita saja yang menolak kasih Tuhan kepada kita. Kalau contohlah seperti cara untuk Tuhan itu untuk datang kepada kita, mungkin dari ajakan-ajakan daripada jemaat begitu datang ke rumah. Dia mencoba membawa kita ke gereja untuk bersembahyang. Itu juga satu cara Tuhan untuk membawa kita kepada dirinya. Tapi kalau kita menolak ajakan tersebut, nah itu sudah boleh menyebabkan kita membuat dosa gitu. Gimana supaya saya tidak berdosa? Jadi supaya kita tidak berdosa, jadilah Kristen yang sebenar. Tapi saya tidak masuk Kristen, saya berbuat baik juga. Macam mana itu, saudara? Walaupun kita buat baik, apa yang kita percayakan dalam iman kita? Apa kita hanya berbuat baik, berbuat baik kepada orang begitu? Tapi yang kita percaya itu apa yang ada dalam diri kita itu, apa yang kita percaya? Tapi saya percaya Tuhan. Ya. Tapi Tuhan itu macam mana itu? Oke, jangan teruskan. Jadi apabila manusia coba mencari Tuhan kembali, dikarenakan manusia itu sudah berdosa, manusia menolak ajakan Tuhan untuk masuk ke dalam umatnya. Manusia itu sudah jauh, sudah terpisah daripada Tuhan. Jadi ada sudah pemisah di antara manusia dan Tuhan Allah. Itu saja. Bolehkah kalau nanti ada atau masa kita bertemu lagi, karena saya masih belum jelas. Dengan jajaran mata nanti saya akan akhirnya menjadi pengikut Yesus kah? Apa? Lucu kok. Saya ada lagi ya. Katanya bolehkah tadi? Apa? Bahwa Boleh. masa sebab saya mau tahu lebih lanjut, Pak. Kenyataan. Bolehkah? Boleh. Sangat boleh. Terima kasih. Bagi ya. Oke, shalom. Oke, sekarang saya akan tentang hukum yang ketiga.
Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan keselamatan yang telah ditentukan oleh Tuhan Allah untuk pengampunan dosa manusia. Melalui Dia, saudara dapat mengetahui dan mengalami kasih dan rencana Allah bagi saudara. Nah, saudara dan saudari, kita ingat saja, Tuhan Yesus sanggup betul mati untuk kita, untuk dosa kita. Dia juru selamat kita. Kalau susah betul kamu paham nih Tuhan Yesus sebagai juru selamat, kamu bayangkan saja ini salib di apa? Tuhan Yesus di bawah itu salib adalah kita manusia, dan di atas adalah Tuhan Allah Bapa. Nah, tanpa ini salib Tuhan Yesus, macam mana kita mau bertobat tanpa salib? Kita bayangkan saja jambatan, tiada jambatan, kita jatuhlah, masuk ke hell gitu. Kalau begitu nanti di rumah saya buat banyak kalau salib. Mencobalah. Nah, Tuhan Yesus tuh, maksud saya itu, Tuhan Yesus adalah jambatan kita. Tanpa Dia, Tuhan Allah Bapa tidak mengenal kita langsung. Kristus mati bagi kita. Dalam Roma pasal 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dan Kristus telah bangkit pula dari kematian. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3 sampai 6. Kristus telah mati karena dosa kita. Ia telah dikuburkan, Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada kedua belas muridnya. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kristus adalah satu-satunya jalan. Kata Yesus padanya dalam Yohanes 4 pasal 14 ayat 6, kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seseorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Allah telah menjembati jurang pemisah antara manusia dengan dirinya dengan mengirim anaknya Yesus Kristus untuk mati di kayu salib menggantikan kita. Nah, kesimpulannya Tuhan Yesus ada jembatan kita untuk kita jalan ke Allah Bapa. Tetapi tidak cukup hanya tahu ini tiga hukum rohani. Saya serahkan kepada CMD untuk yang keempat rohani. Tapi tadi kan tentang salib, masih saya kurang paham itu salib. Kalau yang pernah saya dengarkan, salib itu adalah tempat bagi satu tempat salib saja, itu adalah tempat orang-orang yang bersalah, orang-orang yang melakukan kesalahan. Apa bedanya di situ tentang Yesus? Bukan di Habis kalau saya tengok salib, yang saya percaya adalah seperti apa Abraham katakan, karena saya belum percaya dengan Yesus. jangan. Susah macam Mereka yang bisa dengar terus nampak salib itu orang-orang yang macam bersalah. Kalau begitu kalau Yesus disalibkan, Yesus bersalah ya? Tidaklah. Kamu ingat saja karena Tuhan kena diuji oleh Satan itu 3 kali, tapi dia melawan balik dengan ayat Alkitab. Banyak kali dia kena diuji oleh Satan. Berapa kali itu? Berapa kali? Macam kalau aku itu dikira macam lebih 3 kali. 3
Bisa dengar berapa kali. Oh ya kan. Saya lupa sudah tapi ya mungkin lah alhamdulillah 8 gitu. Tapi yang hanya saya ingat dia karena diuji oleh setan dan apalagi itu dia punya salah satu murid dia Judas betray dia, tapi dia masih sayang dia juga kan. Dia sayang dia walaupun dia kena. Itu bukan Iya. Yesus deh. Dengan bukan Yesus lagi. Tapi dia masih maafkan saja itu semua itu. Oke, sis. Lanjut. Lanjut. Bismillah. Kami yakin lah Bapak dijawab. Gunakan. Oke. Jadi di sini kita sudah masuk dalam hukum yang keempat. Dalam hukum yang keempat ada satu perkara yang harus ditegaskan dalam kehidupan saudara, yaitu menerima. Oke. Dalam hukum yang keempat, saudara sendiri yang harus menerima Yesus sebagai juru selamat kami. Bagaimana cara kita menerima? Saya tidak mau menerima. Dengar dulu, oke? Kita harus mendengar dahulu, baru bertanya. Boleh? Lanjut. Oke. Terima kasih. Ayo. Bagaimana kita menerima? Pertama, kita harus mengundang Tuhan secara pribadi dalam kehidupan kita. Kalau kita tidak mengundang Dia secara pribadi, bagaimana Tuhan datang? Bagaimana Tuhan hidup dalam hidup saudara? Jadi kita kontrol Tuhan datang. Tidak juga. Kita tiada hak untuk mengontrol Tuhan, tapi Tuhan ada hak untuk mengontrol kita. Kehidupan kita ini Tuhan sudah tahu. Sebab dari rahim ibu kita sendiri, Tuhan sudah mengatur kita. Bagaimana rupa bentuk kita, bagaimana masa depan kita, itu semua Tuhan sudah atur. Jadi kalau saudara sendiri tidak menerima Yesus sebagai juru selamat, tidak mengundang Dia secara pribadi, bagaimana kita melihat rencana Tuhan di diri kita? Coba Anda renungkan. Tidak, tapi kan saya tidak undang Tuhan, Tuhan undang saya. Di dalam agama yang saya pegang sekarang. Agama. Sebab saya lihat Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Esa. Dia yang ada kuasa saya, bukan saya yang berkuasa mengundang Dia. Jadi macam mana itu saudara? Tuhan, kalau menurut pengalaman saya sendiri, Tuhan itu Dia memberi kita pilihan dalam hidup. Kalau saudara mau berpindah ke agama itu artinya saudara sudah kehilangan keselamatan. Kalau itu saya tidak begitu. Sekarang kalau begitu, bisa kehilangan keselamatan. Tapi dalam Kristen ada keselamatan. Sebab dalam hukum yang ketiga tadi, Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Jadi hukum yang keempat itu, macam mana kita menerima Tuhan? Kita menerima Dia bukan dengan penglihatan kita. Kalau kamu tutup mata, gelapkan. Gelapkan tidak? Gelapkan. Terus kamu buta. Tidak sudah nampak jalan. Sama juga di blackout. Kalau tiada lampu, kamu tidak nampak jalan. Kamu akan tersandung, terjatuh, tersakiti, bahkan sampai terluka. Betul tidak? Saya biasa jalan gelap. Tapi dalam perjalanan dalam kegelapan itu akan ada satu kejadian yang menyakitkan. Sudah 4 kali saya jalan gelap. Gile. Menipu tidak baik. Tidak semua orang itu ada ya masa-masa terluka. Baik dalam blackout, tiada kamu lihat. Semua orang ada kepahitan sendiri. Apa macam kepahitan yang kamu alami? Itu adalah diri sendiri yang tahu macam mana.
Kalau macam kami yang masih belia, nah, adalah itu yang saya break nih hari, aduh sakit hati saya, itu pun kepahitan. Betul tidak? Siapa belia yang ada boyfriend girlfriend? Ai, ai. Nah itu pun satu kepahitan, tidak pernah bercinta. Belum jumpa. Pahit kan? Nampak orang sweet, tapi saya sendiri tiada. Saya pun mau. Hey. Oke, jadi dalam hukum yang keempat, itulah itu, kita harus menerima Tuhan sebagai Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kita. Dan kita sendiri yang mengundang dia secara pribadi. Dengan iman kita menerima Tuhan. Kalau dengan iman, kalau kamu menerima Tuhan, tiada iman kamu, sama juga tiada guna. Jadi dengan iman, kamu terima Tuhan. Ketika kamu menerima Tuhan dengan iman, percayalah kita akan diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Tuhan. Kuasa dia yang macam mana? Bukan macam yang apa? Kamu berdoa tiba-tiba disembuhkan. Kamu nampak-nampak yang KKR, oh dia menumpang tangan, terus disembuhkan. Kita semua ada karunia yang berbeda. Mungkin dari pribadi kita sendiri juga ada kuasa yang Tuhan serahkan kepada kamu. Mungkin kalau dari saya sendiri, banyak orang yang berkata, suara saya mengundang orang untuk datang lebih dekat kepada Tuhan. Sebab dalam nyanyian yang saya lakukan, dalam pujian dan penyembahan yang saya nyanyikan, itu berserah penuh kepada Tuhan. Saya biarkan Roh Kudus yang memimpin. Saya biarkan Roh Kudus dengan iman saya yang sekecil biji sawi, ataupun dalam konsep sekarang kecil saja macam biji cacang bilang. Biji sesawi dalam Alkitab saya dengar. Kecil saja itu. Kecil saja. Oke lah. Oke. Jadi walaupun kecil saja iman kamu, percayalah Tuhan mampu. Tuhan mampu membukakan pintu-pintu yang tertutup. Yang kecil iman itu yang macam mana itu, saudara? Saya masih belum begitu iman yang kecil sudah pun. Kecil saja. Kamu percaya, tapi kamu kamu mengatakan sesuatu, kamu tidak ragu-ragu. Kecil. Kecil. Kalau yang besar. Kalau yang besar, sama juga itu. Iman yang besar itu lebih baik kalau ada. Tapi iman yang kecil itu, dia akan berbuah. Kalau kamu sakit hari ini, dengan kuasa iman, dengan kepercayaan, dengan nama Tuhan Yesus Kristus, yakini bahwa kamu akan disembuhkan kalau kamu sakit. Sebab menurut pengalaman saya sendiri, dalam pandemi COVID-19, dalam COVID-19 saya di kuarantin dan hampir didiagnosis yang sesak nafas berhabis. Ya betul-betul lah. Oke, case yang pertama belum ada obat, belum ada apa-apa, belum tahu lagi apa itu COVID-19. Tapi dalam saya mengalami kesakitan, dalam saya sesak nafas yang betul-betul sesak sudah. Orang bilang pun tinggal 75% lagi oksigen bilang. Itu mulut saya sudah tidak boleh berkata-kata, tapi hati saya berdoa, hati saya percaya bahwa tangan Tuhan itu akan menyembuhkan saya. Dan hal itu terjadi. Hari itu juga, waktu dokter cek, selepas beberapa menit dalam keadaan yang down saya punya oksigen,
dokter cek dan oksigen saya naik balik. Naik hampir penuh. 98%. Jadi itu adalah kuasa iman. Dengan iman, kamu akan diselamatkan. Dengan mengundang Kristus, ada keselamatan bagi kamu semua. Jadi jangan pernah menyerah, jangan pernah menolak Tuhan Yesus. Kalau Tuhan sudah mengetuk, bukalah pintu hatimu. Kalau Tuhan sudah mencari, datanglah. Sebab dalam Matius mengatakan, mintalah maka kamu akan mendapatkannya. Carilah maka kamu akan maka kamu akan mendapatkannya. Dan ketuklah maka pintu akan dibukakan. Jadi setiap kita yang meminta, kita ada peluang untuk mendapatkan segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan. Jadi iman itu adalah sebuah apa itu yang kita harapkan tapi kita tidak lihat. Boleh paham? Oke, jadi itu saja hukum yang keempat. Jadi dalam hukum yang keempat ini dia menegaskan untuk kita semua menerima Tuhan. Kita mengundang dia secara pribadi. Bagaimana Tuhan boleh masuk dalam kehidupan saudara kalau saudara sendiri tidak mengundang Tuhan. Keselamatan itu hadir jika saudara yang mengundang Tuhan. Tuhan akan dengan senang hati masuk dalam kehidupan saudara. Penyerahan penuh dalam hadirat Tuhan itu yang akan mengubah kehidupan saudara menjadi lebih baik. Keselamatan yang sejati hanya dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke? Terima kasih. Saya pernah dengar satu Ya. seorang pendeta di Indonesia. Dia seorang pendeta dan dia telah bilang percaya untuk menghasilkan banyak pendeta-pendeta. Tapi dia akhirnya dia meninggal dunia ketika satu hari kecilnya. Apakah pendeta ini dia seorang yang beriman? Oke. Kalau dalam iman Kristen, kematian itu bukan satu malapetaka, tapi sebuah kemenangan. So kenapa? Kita sudah dimenangkan oleh karena darah Yesus. Kita sudah mati, hidup kita yang fana ini telah dikuburkan dalam tanah dan pada akhirnya kita akan mendapat tubuh yang baru dalam nama Tuhan Yesus. Jadi artinya di sini pendeta tersebut dia beriman. Dia beriman. Saya tidak tahu lah macam mana kehidupan pendeta tersebut, tapi jika kita menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan dan kita percaya, imani dengan janji-janji Tuhan, kita akan memperolehnya. Oke? Ada lagi? Terima kasih. Dari jemaat? Baik. Oke, jadi saya kasih simpul saja dari hukum pertama sampai yang keempat. Kalau dari hukum yang pertama, kita boleh menginjil orang dengan mengambil, mengasihi, dan rencana. Dalam hukum yang kedua, penuh dosa dan terpisah. Yang ketiga, satu-satunya. Dan yang keempat, menerima dan mengundang. Jadi dari beberapa kata kunci ini, kamu boleh gunakan sudah untuk menginjil orang-orang. Oke, itu saja dari kami. Terima kasih.